Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Dalilul Khalidin, SAG MSI, Bu Rianti, ya, Asmoro. Iya, Pak. Kena giliran pada pagi hari ini, ya, lebih awal dari kemarin. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik, lancar ya, Ibu. Ya. Amin. Ya. Jalannya juga baik, stabil, insya Allah. Oke, baik. Bagaimana kesiapannya, Ibu Rianti? Iya, Pak. Saya. Sudah siap? Insya Allah, Pak. Ya. Enak sih tidurnya tadi malam? Tidak bisa tidur, Pak. Ya, tidak bisa tidur. Ya. Santai saja, Ibu Rianti, ya. Iya, Pak. Sudah terbiasa, punya pengalaman mengajar. Sudah berapa tahun mengajar, Ibu Rianti? Sekitar 10 tahun, Pak. Luar biasa itu ya. 10 tahun itu sudah punya pengalaman yang luar biasa ya. Jadi tidak perlu terlalu was-was, tidak perlu merasa khawatir, santai saja menghadapi kamera ya. Iya, Pak. Saya bisa keluar semua apa yang menjadi rencana dari Yanti ya. Iya, Pak. Buat yang kita sudah rancang dokumennya. Hari ini kita ujikan untuk dipraktekkan ya, dan tentu kita mengharapkan bahwa seperti pembelajarannya yang berupa cuplikan nanti ini tidak semuanya bagian dari RPP kita akan lihat, tapi mungkin bagian-bagian mana saja yang saya inginkan yang pada untuk dipraktekkan ya. Jadi nanti sebentar arahan saya itu langsung dilaksanakan ya. Langsung ketika misalnya kita perintahkan untuk mempraktekkan di bagian ini. Ya, jadi siswanya adalah siswa imajiner. Ya. Oke, tadi saya sudah sampaikan bahwa nanti akan cuplik ya, dicuplik Ibu ya, prakteknya. Jadi tidak semua RPP-nya itu akan dipraktekkan, cuma bagian-bagian mana saja yang kita sampaikan untuk dipraktekkan ya. Iya, Pak. Selanjutnya nanti kami dengan berdua, Pak Dr. Dalilul dengan saya akan menggali beberapa pemahaman pengetahuan kita selama ini terkait dengan proses pembelajaran kita, mulai dari modul bidang studi, modul pedagogi, dan perancangan perangkat pembelajarannya ya. Iya, Pak. Proses, dan itu semua saya kira sudah kita lewati semua, sudah banyak berdiskusi. Mudah-mudahan bisa dijawab, direspon secara baik sebentar dari beberapa pertanyaan yang akan diberikan. Oke, baik, sambil Pak Dalilul ini menuju ke kampus ya, kita akan memberikan kesempatan kepada Ibu Rianti untuk mempraktekkan atau melaksanakan praktik pembelajaran. Untuk praktik pembelajarannya hari ini, Ibu Rianti menggunakan atau menyiapkan perangkat set berapa, Bu? Saya ingin menyampaikan perangkat dokumen yang kedua, Pak. Yang kedua? Ya. Oke, baik. Yang dicuplik adalah dimulai dari kegiatan pembuka sampai dengan kegiatan inti. Ya. Gimana, Pak? Kegiatan pembuka sampai? Kegiatan inti. Sampai kegiatan inti. Boleh menampilkan slide-nya ya, Pak? Ya, jadi minus penutup ya. Ya. Oke. Silakan Ibu Rianti. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Kemarin Ibu sudah memberikan pengumuman bahwa hari ini kita mengadakan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan ya.
karena proses pembelajaran kita itu juga terkait dengan masalah atau terkait dengan adanya kondisi wabah COVID-19. Jadi kemarin sudah Ibu umumkan di WA bahwa hari ini kita mengadakan pembelajaran daring dan link Zoom-nya sudah Ibu sampaikan. Ya, untuk memulai acara pembelajaran pada hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan kepada ketua kelas. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Semoga nanti pembelajaran IPS kita hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya, Ibu ingin mengecek kehadiran peserta didik atau... Nah, baiklah Ananda, selanjutnya kita akan masuk ke materi mobilitas sosial dan faktor-faktor penghambat dari mobilitas sosial tersebut ya hari ini. Baik, kemudian selanjutnya Ibu minta kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu salah satu lagu nasional. Tolong diikuti secara bersama-sama ya, Nak. Selanjutnya kita akan memberi kesempatan dulu kepada Pak Dr. dari kali ini untuk mengajukan pertanyaan kepada Ibu Rianti. Silakan Pak Dadis, kita duluan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalamualaikum warahmatullahi wala haula wala quwwata illa billah. Yang pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala rahmatnya, nikmatnya sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan ujian komprehensif ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati acara kita ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah. Semoga kita sebagai umatnya senantiasa istiqomah untuk mengikuti ajaran beliau agar kita bisa bahagia, selamat dunia dan akhirat. Apa kabar, Saudari Ibu Ranti? Iya. Alhamdulillah, Pak. Sehat. Ya, asal dari mana ini? Saya dari SMP Negeri 34 Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Pak. Oh, Jambi ya. Baik, selanjutnya kan di dalam Anda berinteraksi dengan siswa ya. Di siswa itu kan tidak semuanya punya kemampuan ya. Ada yang tinggi, ada yang middle, ada yang sangat rendah ya. Ada juga ya banyak masalah, ada juga anak yang secara IQ bagus tapi mungkin dia malas atau kurang aktif. Nah, bagaimana kira-kira ketika Ibu Rianti mendapatkan siswa yang kurang aktif atau lagi tidak bergairah atau bagaimana menyikapinya itu? Ya Pak, mungkin yang pertama saya akan mengidentifikasi masalahnya, kenapa dia kurang aktif dalam pembelajaran. Kemudian baru saya akan mencoba aksi yang bisa saya lakukan. Misalnya kurang aktifnya karena mungkin dia bosan terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Misalnya gurunya hanya monoton atau ceramah saja. Kemudian rencana yang saya lakukan ya tentu berkaitan atau tindakan yang saya lakukan mungkin salah satunya adalah penggunaan model pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dan juga mungkin menggunakan media atau teknologi dalam pembelajaran supaya murid atau peserta didik itu bisa lebih aktif dalam pembelajarannya, Pak. Itu menurut saya, Pak. Jadi selain itu juga saya mencoba untuk mendekati secara personal kenapa peserta didik tersebut kurang aktif atau tidak aktif dalam pembelajaran. Dan kasus itu biasa Ibu temukan ya? Iya Pak, ada beberapa saya temukan. Mana yang dominan anak yang tidak aktif karena keterbatasan IQ-nya rendah, atau ada anak yang memang walaupun secara IQ tinggi tapi karena ada gangguan psikologis mungkin di rumahnya tidak bahagia atau apa ya, kira-kira mana yang paling dominan Anda temukan di? Kalau di tempat saya yang dominan itu yang
masalah keluarga Pak yang ditemukan banyak. Jadi di tempat tinggal saya ini sebagian besar mungkin orang tuanya adalah sebagai petani Pak. Jadi banyak yang merantau ke daerah luar. Jadi anak itu ditinggal bersama mungkin keluarga yang lain, mungkin neneknya atau mungkin kakaknya. Jadi tidak didampingi oleh orang tua, sehingga minat anak terhadap belajar itu rendah, Pak. Ya, itu Pak. Walaupun mungkin ditemukan juga ada beberapa peserta didik yang pengetahuannya itu termasuk lemah, namun mereka banyak dibimbing dari orang tuanya, sehingga untuk motivasi belajar itu masih ada. Ya, itu Pak, menurut saya. Ya. Kembali kepada penguji pertama, Bapak Dr. Ibrahim. Terima kasih Pak Dalilul. Ya. Baik, saya akan melanjutkan beberapa pertanyaan. Tadi sudah banyak sekali ditanyakan oleh Pak Dr. Dalilul Falihin. Selanjutnya, Ibu Rianti. Iya Pak. Coba dinaikkan anunya dulu ke IPK dengan tujuan pembelajaran. Ini Pak. Ya. Bisa Anda menjelaskan bahwa antara KD-nya, TPK-nya dengan tujuan pembelajarannya itu berkesesuaian. Iya Pak. Dalam berkesesuaian dalam aspek apa saja yang ya, Pak. bisa kita lihat dari RPP yang Anda buat ini. Silakan Ibu Rianti. Ya, baik Pak, terima kasih. Di sini saya membuat indikator pencapaian kompetensi sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah ada. Jadi pada KD ini ada 3.2, menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Nah, di sini sudah ada kata kerjanya menganalisis. Berarti ini sudah masuk ke HOTS, Pak. Jadi saya membuat IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya juga menggunakan KKO yang HOTS. Yang pertama saya buat menyimpulkan konsep mobilitas sosial. Jadi KKO-nya di sini adalah menyimpulkan, itu sudah masuk ke level C4, ranah kognitif Bloom. Kemudian yang kedua, 3.2.2 menganalisis faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, di sini ada kata kerjanya menganalisis, itu juga sudah masuk kepada KKO level C4. Kemudian pada KD di sini keterampilan menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Indikator pencapaian kompetensi yang saya buat, karena di sini pada KD-nya sudah ada kata menyajikan, berarti di sana juga sudah masuk ke level C4 atau HOTS taksonomi Bloom. Maka pada indikator pencapaian kompetensi saya juga menggunakan kata menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusi tentang faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, kemudian saya tuangkan IPK tersebut dalam tujuan pembelajaran. Nah, di sini yang pertama tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan mengamati gambar PPT. Jadi mengamati ini ya sudah masuk ke condition, Pak. Gambar PPT sudah masuk ke teknologi. Pada Zoom meeting peserta didik ini masuk ke audiens dapat menyimpulkan. Nah, kata kerja menyimpulkan ini juga sudah sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi saya yang pertama. Sudah masuk ke ranah HOTS C4. Jadi menyimpulkan konsep dan pengertian mobilitas sosial dengan baik. Ya, jadi untuk menyimpulkan itu masuk ke behavior dan dengan baik itu masuk ke degree-nya. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan mengamati gambar PPT pada Zoom meeting, ya, jadi mengamati itu masuk ke melalui kegiatan mengamati itu masuk ke condition, ya. Kemudian PPT sudah masuk ke teknologi, peserta didik dapat, nah peserta didik ini masuk ke audien, dapat menganalisis. Nah, menganalisis ini juga sesuai dengan IPK atau indikator pencapaian kompetensi yang saya buat tadi. Menganalisis faktor-faktor penghambat mobilitas sosial dengan tepat. Nah, itu masuk ke ranah C4 juga, Pak.
Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, peserta didik dengan mempresentasikan penuh rasa syukur, tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, hasil analisis faktor-faktor penghambat mobilitas sosial dengan mandiri dan komunikatif. Nah, menurut saya di sini mempresentasikan atau menyajikan itu sudah sesuai juga dengan C4 atau level yang saya buat pada indikator pencapaian kompetensi tadi, Pak. Nah, jadi menurut saya antara KD, IPK, dan tujuan pembelajaran sudah sesuai. Oke, baik. Mari Ibu Rianti cukup ya. Mari kita menutup untuk sesinya Ibu Rianti ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak Pak, Bapak Dalilo dan Bapak Ibrahim yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Sama, Bu. Ya.